Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Kaskus dari akunnya Mas Jayus Kristus. Dan sebelumnya saya ingatkan bagi kalian yang sedang makan atau selesai makan, tolong jangan mendengarkan cerita ini terlebih dahulu ya, ditunggu dulu. Karena ya agak-agak ngeri-ngeri sedap lah untuk perut kalian maksudnya. Oke, tidak usah berlama-lama. Mari kita simak ceritanya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang aku dan teman-temanku alami sendiri. Sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Kisah mengerikan ini berawal dari rencana liburan bersama kami, Roni, Evan, dan aku sendiri. Oh, maksudnya cuma 3 orang ya. Kami telah merencanakan untuk menikmati liburan kali ini di Villa Puncak bertiga. Hanya di antara 3 lelaki petualang. Semuanya bersiap dan gak ada yang ketinggalan. Perjalanan pun kami mulai pada malam hari dengan menggunakan mobil sedan kepunyaan Roni. Perjalanan menuju puncak kali ini agak sedikit berbeda dengan turunnya hujan. Suasananya terasa begitu suram, sepi, dan lebih dingin dari biasanya. Sesekali mataku menerawang menatap keluar dari balik kaca mobil yang berembun. Apa yang kulihat hanya gelap dan cahaya lampu rumah dari kejauhan. Sepi sekali gumamku. Di tengah perjalanan, setelah sampai di kawasan puncak, temanku Evan yang melihat beberapa tukang jagung bakar di pinggir jalan tiba-tiba memberi usulan untuk mampir sejenak dan menikmati jagung bakar sebelum sampai di villa tempat kami akan menginap nanti. Tapi Roni tetap ingin meneruskan perjalanan, entah karena firasatnya yang tidak enak atau mungkin dia lupa cara mengerem mobil. Oh, ini maksudnya humor ya. Jadi diselipin humor. Ya meskipun bapak-bapak lah umurnya. Tapi karena Evan terus mendesak Roni untuk mampir sejenak menikmati jagung bakar, akhirnya dia bersedia untuk mencari tukang jagung bakar sembari melanjutkan perjalanan. Aku tak begitu menghiraukan perdebatan antara mereka. Aku terlalu sibuk menatap aneh suasana di luar sedan yang kutumpangi ini. Seperti ada kekuatan besar yang jahat di luar dan menunggu kita. Ya udah, kita cari tukang jagung bakarnya dulu aja deh, ujar Roni agak ketus seperti minta diludahin mukanya. Perlahan kami menyusuri jalan sambil melihat ke sisi kiri dan kanan mencari tukang jagung bakar. Tapi tak kami temukan satupun. Setelah kurang lebih 30 menitan kami mencari, tapi belum juga ketemu tukang jagung bakarnya. Akhirnya kami mencoba bertanya kepada orang sekitar. Kebetulan ada kakek-kakek. Entah dari mana datangnya kakek-kakek itu. Kami berhenti lalu aku bertanya kepada kakek itu, "Maaf kek, numpang tanya, kalau tukang jagung bakar yang deket-deket sini di mana ya?" Sang kakek pun menjawab, "Hei anak muda, lebih baik kalian lanjutkan perjalanan kalian dan jangan berhenti sampai di tujuan demi keselamatan kalian." Aku dan teman-teman agak bingung dengan maksud dari ucapan kakek misterius itu. Emang kenapa kek? Kami cuma mau mampir sebentar kok, pengen makan jagung bakar.
Kebetulan kami lapar, tambahku. Kalian gak tahu sejarah tempat ini. Jangan pernah makan jagung bakar di daerah ini, atau kutukan dan hal yang mengerikan akan menimpa kalian, jawab si kakek seperti menakut-nakuti. Kami pun tersentak dengan mendengar ucapan kakek itu. Iya deh kek, kalau gitu terima kasih. Kami pun bertambah bingung. Lalu akhirnya kami meninggalkan si kakek itu. Perjalanan kami lanjutkan. Tapi aneh, ketika aku melihat ke belakang, si kakek sudah tidak ada. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin si kakek sedang buru-buru. Tak lama kemudian dari kejauhan, kami melihat samar-samar seperti ada seseorang menggunakan topi caping. Dia hanya menunduk terdiam di depan meja. Asap mengepul dari meja dan tersusun jagung-jagung di hadapannya. Di depan ada tukang jagung bakar tuh. Mampir yuk sebentar, kata Evan. Nanti aja, kita ke villa aja dulu. Besok pagi baru kita cari makan, sanggahku. Aduh, gue lapar banget nih. Pengen banget makan jagung bakar. Sebentar aja, jawab Evan sedikit memaksa. Oke, tapi kalau ada apa-apa tanggung sendiri ya akibatnya, lanjutku yang masih khawatir mendengar pesan dari kakek misterius tadi. Iya, tenang aja. Takut banget sih, jawab Evan. Lalu kami memutuskan mampir sebentar untuk makan jagung di tempat itu. Malam itu sangat sepi. Tak ada satu orang pun di sana. Agak aneh kalau ada tukang jagung bakar yang berjualan di tempat seperti ini, pikirku. Bang, jagung bakarnya 3 doang bang. Bikinin yang enak ya. Agak pedes bang, gak pakai lama, celetuk Evan tak sabar. Iya, jawab tukang jagung bakar dengan suara lirih menyedihkan, membuat suasana malam semakin kelam dan menakutkan. Angin berhembus menciptakan suara gesekan antara ranting-ranting pohon di sekitar kami. Awan mendung dan bulir embun yang jatuh menambah dingin dan angkernya tempat tersebut. Diam-diam, aku memperhatikan gerak-gerik abang tukang jagung bakar itu. Dengan menggunakan topi caping, dia sama sekali tak pernah mengangkat wajahnya, membuatku semakin sulit untuk melihat dan mengenali wajahnya. Bahkan dia sama sekali tak bicara, kecuali menjawab permintaan dari Evan tadi. Itu pun cuma satu kata. Jagung bakar sudah matang dan disajikan di satu piring plastik. Dengan sigap, Roni dan Evan melahap jagung bakarnya. Aku hanya terdiam melihat mereka. Rasa takut membuat nafsu makanku hilang. "Lo nggak doyan jagung bakar ya Yus?" tanya Evan. "Enggak Van, lagi males makan." "Lo buruan deh makannya, terus kita cabut dari sini," jawab aku. "Iya, tapi jagung bakar lo buat gue ya, kan nggak lo makan," sahut Evan cengengesan karena senang mendapatkan jatah jagung bakarku. "Ah, lo mah emang rakus Van, jembut rontok aja lo makan. Hahaha," celetuk Roni mengejek. Jembut itu, ya kalian tahu lah. Sementara mereka makan jagung bakar, aku menunggu di mobil untuk menghilangkan rasa takutku. Sekejap saja aku langsung tertidur. Brak, brak. Suara pintu tiba-tiba dibanting sebanyak 2 kali. Aku terkejut dan seketika terbangun dari tidurku. Dengan tergesa-gesa, Roni mencoba menyalakan mobil dan langsung menginjak pedal gas sekencang-kencangnya. Kenapa sih?" tanyaku bingung atas apa yang sudah terjadi. "Jagung bakarnya udah dibayar belum?" tambahku penasaran. Mereka hanya terdiam. Tubuh Roni dan Evan terlihat gemetar, seperti orang kedinginan. "Van,
Kenapa sih? Tadi jagung bakarnya udah dibayar belum? Kembali kulontarkan pertanyaan yang sama, tapi kali ini khusus kepada Evan. Hmm, itu dia masalahnya, Yus. Tadi pas gue sama Roni mau bayar jagung bakarnya, waktu gue tengok ternyata abang tukang jagungnya udah nggak ada. Meja tempat jagung bakarnya juga udah hilang. Jawab Evan masih ketakutan. Lu makanya kelamaan kali. Jadi abang tukang jagungnya langsung pulang, kataku mencoba menenangkan Evan. Enggak kok, kita nggak lama makanya. Lagian aneh banget kalau sampai abang tukang jagungnya sekaligus mejanya hilang secepat itu. Sanggah Evan mencoba meyakinkanku atas apa yang terjadi. Iya Yus, beneran. Lu tidur di mobil sih tadi, jadi nggak tahu apa yang baru saja kita alami. Beneran deh. Emangnya itu tukang jagung nggak mau dibayar? Tambah Roni berargumentasi. Ya udah, kita langsung ke villa aja deh. Kita bahas di sana. Malam itu seolah sangat panjang. Entah mengapa, seolah-olah perjalanan kami pun terasa sangat jauh, tak kunjung sampai. Semoga itu hanya perasaanku saja, dan semoga saja ini semua baik-baik. Belum sampai ke tempat tujuan, kejadian aneh kembali terjadi. Roni dan Evan mengeluh sakit perut dan ingin buang air besar dalam waktu yang bersamaan. Aduh, perut gue mulus banget nih. Nggak tahan pengen boker, kata Roni. Iya, sama Ron. Gue juga mulus banget, nggak tahan, sahut Evan. Ya udah, minggir aja dulu, cari semak-semak buat lu berdua boker, ucap aku. Iya, kita berhenti dulu ya, nyari tempat buat boker. Roni pun menempikan mobil di dekat semak-semak. Mereka bergegas keluar mobil dan menuju semak-semak untuk buang air besar. Aku menunggu di luar mobil, duduk di pinggir jalan dan di tepi pohon-pohon besar sambil menghisap rokokku. Sudah 30 menit lebih aku menunggu. 3 rokok sudah aku habiskan. Tapi tak ada tanda-tanda kalau mereka sudah selesai buang air besar. Aku coba memanggil-manggil mereka, tapi tidak ada jawaban. Kekhawatiranku pun menjadi-jadi. Aku mencoba menghampiri mereka untuk memeriksa keadaan. Tapi aku benar-benar terkejut dan ngeri atas apa yang aku lihat. Aku tak mampu bergerak ataupun mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya mampu berdiri dan terpaku dengan dengkul yang bergetar. Apa ini? Apa yang terjadi? Pertanyaan itu berputar-putar dalam benakku. Apa yang kulihat benar-benar mengerikan, sangat mengerikan. Aku melihat Roni dan Evan buang air besar dengan mengeluarkan jagung bakar utuh, lengkap dengan lumuran mentega dan sausnya. Lalu mereka dengan lahap memakannya tak tersisa. Lalu mereka boker lagi sambil mengeluarkan jagung bakar utuh dari anusnya. Sekali lagi mereka melahapnya, seperti mereka tak pernah kenyang dan seperti setan yang kelaparan. Terus-menerus seperti itu. Mereka seperti terjebak dalam fata morgana. Mereka boker lalu memakan tainya sendiri. Oh, jadi mereka itu seperti terjebak genjutsu ya. Boker dengan mengeluarkan jagung bakar utuh, lengkap dengan mentega dan saus, terlihat hangat dan baru matang. Lalu mereka memakannya lagi dan lagi. Anus mereka terluka dan mengeluarkan darah. Apakah ini memang kutukan yang diperingatkan kepada kami? Apakah ini akhir dari hidup kami? Dan apakah
ini mitos hantu jagung bakar puncak yang dulu pernah aku dengar. Dan sekarang, apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan-pertanyaan mengerikan tersebut terus menggelayut di kepalaku. Lalu, aku mencoba menguatkan diri dan berlari mencari rumah warga untuk meminta pertolongan. Namun, akhirnya aku malah tersesat di hutan. Hingga akhirnya, aku pingsan dan terbangun di pagi harinya dalam keadaan lemas. Aku kembali berjalan dan mencoba mencari pertolongan. Lalu tanpa sadar, aku malah kembali ke semak-semak tempat di mana teman-temanku boker tadi malam. Tapi aku sudah terlambat. Aku menemukan kedua temanku itu sudah tewas dengan anus tersumbat jagung bakar dan berlumuran darah serta mulut berbusa dengan gigi terselip biji jagung bakar yang sedikit gosong. Aku terduduk lemas tak berdaya. Lalu datang kakek-kakek yang kami temui tadi malam, yang telah memperingatkan kami untuk tidak makan jagung bakar di tempat itu. Kakek tersebut membangunkanku dan berusaha menolongku. "Kamu beruntung tidak ikut memakan jagung bakar tersebut," kata kakek itu. Aku hanya bisa mengangguk mendengar ucapannya. Dan akhirnya kami pun pergi ke rumah makan Padang. Apa ini, cu? Baik, terima kasih kepada Mas Jayus Kristus atas ceritanya. Dan terlihat jelas ya di kalimat pertama tweet ini dituliskan ini adalah kisah nyata. Berarti ya memang benar-benar terjadi gitu loh. Temannya Mas Jayus ini sampai tewas. Saya nggak tahu kebenarannya, tapi saya kan lihatnya ada tulisan berdasarkan kisah nyatanya ya. Oke, yang paling lucu ya, mohon maaf, agak lucu. Kok bisa-bisanya terakhir-terakhir diajak ke rumah makan Padang gitu loh. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.